sungguh luar biasa bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan, biarlah kesempatan itu baiklah kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita memuji menyembah, kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Untuk melayani Tuhan.
Boleh merasakan berkat yang sama yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sebentar kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan, Kau memberkati sampai pada akhirnya, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita tetap berdiri. Kita akan menangkap pujian Prokonco Podo ini. Kenyang
dinamis di antara kita semua. Bicara Tuhan, saat ini adalah kebaktian kesaksian. Saya rindu ada yang membagi kesaksian buat kita supaya kita diberkati. Saya silakan. Mari saudara berbagi berkat buat yang lain. Sambil menunggu, kita akan menangkap pujian yang nanti. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan dan berkat Tuhan atas kita semua. Puji nama Tuhan. Mari. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini beberapa kali lagi. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri.
Mbak Risma akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, Bapa, dan mengucapkan syukur Tuhan, bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Kami terus merasakan kasih setia Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari begitu banyak berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, semua ini boleh diolah dengan baik untuk memperluas kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan lebih lagi dimuliakan Tuhan. Berkati Tuhan setiap tantangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan kami Tuhan, dalam nama kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pujian Tuhan. Kita angkat pujian bila nama dipanggil. Supaya nama kita dipanggil, kita ada di dalam kita kehidupan, kita akan terus setia, dan biarlah kita punya pengharapan yang luar biasa, yaitu di dalam Kristus. Kita angkat pujian ini, pengharapanku hanya Yesus saja.
biarlah dengan pengharapan yang kita peroleh dalam Tuhan, dan bila mana kita dipanggil, kita ada, kita akan setia kepada Tuhan, kita akan cinta sama Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Saya undang saudara untuk berdiri, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan pujian, tetap cinta. Wow.
kami setia Tuhan. Ajar kami cinta Engkau, ajar kami mengasihi Engkau. Biarlah penyertaan kami, pengiringan kami sampai pada akhirnya Tuhan. Sampai akhirnya kami Engkau jemput Tuhan. Terima kasih, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Ajar kami Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak Tuhan, memuliakan Engkau, memuliakan Engkau. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Bila namaku dipanggil, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Salam. Puji nama Tuhan, kita ada di dalam rumahnya pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan belajar tentang mengucap syukur. Mengucap syukur. Hari ini adalah hari di mana kita ada kesaksian. Saya tadi sangat berharap sidang jemaat ada
kesaksian sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang mungkin kita merasa kok hidup saya hanya gini-gini terus. Tidak ada sesuatu yang saya bisa ucapkan syukur. Benar tidak? Kalau kita berkata begitu, karena kita kurang merenung segala macam yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang mengucap syukur di dalam hidup ini. Bapak Ibu, Saudara, kalau misalkan engkau tidak ada uang untuk hidup, untuk makan hari ini, bagaimana? Susah atau tidak? Kalau misalkan terjadi sesuatu di tengah keluarga, lalu kalian mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, bersyukur atau tidak? Nah, mari kita saat ini akan belajar mengucap syukur, membawa kita kepada kodrat ilahi. Mari kita baca dulu di dalam kitab 1 Tesalonika 5. Kita baca ayat yang ke-18. Ayat yang saya harap sudah dihafal ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, pendek saja. Apa yang dikatakan di situ? Mengucap syukur Terus? Iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau hari ini misalnya tidak ada sesuatu yang bisa dimasak dengan enak, kalau saya masih mengucap syukur sebab di depan sana ada pohon kelor itu ya, daun kelor bisa saya masak. Bapak Ibu, seringkali kita tidak bisa melihat apa yang ada di tengah kehidupan kita. Seringkali pikiran kita kepada sesuatu yang istimewa mungkin di depan sana. Tetapi marilah saat ini kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kenapa saudara? Kalau kita itu mengucap syukur, kita sedang memberi penghormatan kepada Allah. Mari yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, menurut Bapak Ibu apa ini? Gambar. Apa? Mas Yese? Gambar. Si tadi dulu. Gambar orang nyembah ya Tuhan. Iya. Ada gambar, kalau kita lihat memang penyembahan kepada Tuhan. Memang saya ambil gambar ini, tetapi untuk membawa kita kepada hati yang mengucap syukur. Anggaplah ini gambar kita di dalam kebaktian, kita sedang memuji Allah, mengucap syukur kepadanya. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan pribadi, setiap pagi datang kepada Allah dengan ucapan syukur kepadanya.
sepanjang hari, sepanjang kita lalui kehidupan ini, kita mengucap syukur kepadanya. Pada malam hari, waktu kita sebelum kita tidur, kita mengucap syukur kepadanya. Itulah yang diajarkan Allah kepada orang Yahudi, seperti saya katakan, Shema Yisrael. Mereka selalu melantunkannya pagi, kemudian tengah, hampir sore, dan malam hari. Mari kita mengucap syukur kepada Allah. Kenapa kita mengucap syukur kepadanya? Kita buka Roma 11 ayat 36. Ada yang mau membacakan? Mari. Roma 11 ayat yang 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, kemudian oleh Dia, dan kemudian kepada Dia. Kepada Dialah kita membawa segala kemuliaan, hormat, dan pujian. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengakui bahwa segala yang ada dalam hidup kita itu dari Dia. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Dia ada bersama-sama hidup saya, dan Dia bekerja di dalam kehidupan saya, Dia juga bekerja untuk saya, dan seterusnya oleh Dia. Dan kemudian kita melihat atau kita mengaku bahwa tangan kasih-Nya yang luar biasa itu ada dalam hidup saya, lalu kita menyampaikan segala puji, hormat, dan syukur kepada-Nya. Allah begitu mengasihi kita. Kasih-Nya luar biasa, saudara. Tetapi apakah respon kita terhadap kasih-Nya? Seharusnya kita hidup dalam ucapan syukur. Mari kita lihat yang berikut. Mengucap syukur membentuk kepribadian kita. Mengucap syukur membentuk kepribadian kita. Nah, di dalam kitab Timotius dikatakan bahwa pada akhir zaman ada banyak orang, anak-anak, orang-orang dewasa yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Anak-anak melawan orang tua. Anak-anak tidak menghargai pengorbanan orang tua untuk dirinya. Kemudian satu keluarga, satu saudara, satu dengan yang lain tidak saling mengasihi, tidak saling menghargai. Bapak Ibu, itulah kehidupan akhir zaman. Oleh karena itu, Tuhan mengajar kita untuk sebaliknya. Pada saat kita mengucap syukur, kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Tidak menjadi orang yang hidup pada zaman ini yang tidak tahu berterima kasih. Allah kasih-Nya luar biasa. Lalu kita menikmati kasih-Nya, kita berterima kasih kepadanya. Amin. Allah begitu
mengasihi kita. Kita menikmati kasih Allah dalam hidup kita. Apakah kita mau mengucap syukur kepada Allah? Amin. Amennya tadi nggak ada amin. Terima kasih sudah ada amin. Tapi sebenarnya kurang kuat ya. Saudara, kalau saudara tidak mau mengakui bahwa semuanya dari Allah, tiap hari saudara makan apa? Makan nasi ya. Adakah dari saudara yang bisa membuat beras? Adakah dari saudara yang bisa menumbuhkan pohon padi? Tidak ada. Pisang-pisangnya Bu Eni yang daunnya bisa diambil, dijual, oh itu ditumbuhkan oleh Bu Eni ya? Atau Mas Rudi? Siapa? Tuhan. Orang mau membuat selembar daun, gak bisa saudara. Hanya tiruan yang bisa dilakukan. Kalau begitu semua dari hidup kita ini hanya karena anugerahnya, baik bagi kita, baik bagi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Karena itu, marilah kita mengucap syukur supaya kita menjadi orang yang sebaliknya dari orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kemudian, kalau saudara dan saya tidak mengucap syukur saat engkau mengalami suatu keberhasilan, saat engkau mendapatkan uang banyak, saat engkau menjadi seorang yang diangkat lebih tinggi, saudara, kalau kita tidak mengucap syukur, apa yang ada dalam hati kita? Kalau tidak mengucap syukur, apa yang ada di dalam hati kita? Kesombongan di dalam. Aku orang berhasil, aku hebat, kata Mas Yosi. Di sekolah itu aku orang yang paling istimewa, dosen-dosen kuat. Biasanya merasa dirinya umpamanya, biasanya merasa dirinya orang hebat. Kalau sudah merasa diri orang hebat adalah kesombongan. Kesombongan itu diapakan oleh Allah? Dibenci. Kesombongan itu dibenci oleh Allah. Karena kesombongan itu, mengapa dibenci oleh Allah? Karena kesombongan itu akan menghancurkan kita. Ya. Yang merasa tinggi diri akan diapakan? Direndahkan. Yang merendahkan diri akan ditinggikan. Mari, kalau kita mengucap syukur dengan segala apa yang ada pada kita, kalau kita mengucap syukur dengan segala yang bisa kita nikmati di dalam hidup ini, seperti mungkin pernah saya katakan, kalau saya makan kulup selada dengan sambal bawang dan tempe dipenyet, itu nikmat buat saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya boleh menikmati sesuatu yang menurut saya nikmat. Ya. Bapak Ibu, saudara, nikmat itu bukan sesuatu yang istimewa loh ya. Jadi jangan sampai pikiran kita hanya mau yang istimewa, mau yang hebat, mau yang apa. Tetapi kita hidup sehari-hari dengan apa yang ada pada kita. Kita mengucap syukur. Waktu saya makan itu selada, saya coba mengingat, aku mau membuat salir ya. Daun selada ini tidak bisa kalau bukan karena anugerah Tuhan kepada kita. Sebab itu aku mengucap syukur.
Kalau di rumah ada makanan yang tidak enak, bagaimana Mas Andres? Kalau ada makanan yang tidak enak gimana? Ya makan. Mengucap syukur kita masih bisa makan. Misalnya itu banyak misalnya di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang anak muda kan inginnya, kalau Angel ingin apa Angel? Mungkin lebih suka makan sop gitu ya. Sop yang ada sosisnya, ada ininya, misalkan ya. Tidak apa, kita punya sebuah kesukaan, tetapi walaupun kesukaan itu tidak harus selalu seperti yang kita sukai. Nikmati sekecil apapun yang saudara anggap sekecil apapun, karena itu adalah anugerah Allah. Maka dengan demikian pribadimu akan menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, tidak merasa sesuatu yang kita senangi tidak kita dapatkan dan seterusnya. Kemudian mengatakan, waduh, urip kok mek ngene tok ae. Teman-temanku itu kok enak ya. Kok enak ya. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita itu punya hati yang tidak mongso-mongso, yang tidak ingin lebih dari yang lain, tidak ingin menjadi istimewa, maka jiwa kita penuh dengan kepuasan. Kalau saya cerita kepada saudara, saya sampai saat ini tidak ada setitik emas yang menempel di tubuh saya. Saya tidak ada. Ini bukan karena orang mungkin jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan, anti pakai perhiasan. Tidak. Kenapa begitu? Karena waktu saya masih keluarga muda, ada banyak orang di tempat ini. Segala sesuatu yang saya dapatkan itu untuk keluarga. Sehingga walaupun kadang-kadang guru-guru itu kalau sudah pulang sekolah waktu baru bayaran itu loh Bapak Ibu, kan dapat uang. Baru bayaran, mereka mesti pergi ke pasar, ayo rame-rame ke pasar. Saya tidak pernah ikut. Kenapa? Karena saya tahu bahwa segala yang ada pada saya diberikan Tuhan untuk keluarga. Dan saya bisa mengerti kehidupan yang sederhana saja, yang berat pun di pandangan orang. Saya bekerja menjadi pegawai negeri hampir 30 tahun, saudara. Tapi sampai hampir pensiun, saya itu tidak pernah pergi ke Malang untuk membeli pakaian untuk diri saya. Saya hidup, saya berpakaian hanya dengan apa yang seragam sekolah berikan. Seragam sekolah itu yang kadang-kadang untuk hari Jumat, Sabtu itu kan bukan seragam seperti seragam guru yang ada. Itu seragam bebas ya saudara. Dan kalau saya dapat kain yang bebas itu, saya jahitkan, saya bentuk lebih bebas supaya saya bisa pakai untuk ke gereja. Saudara, apapun yang ada di dalam hidup ini, sebenarnya kalau kita mengucap syukur, saya tidak pernah menderita, saudara. Saya tidak pernah menderita. Karena apa? Karena Tuhan itu begitu
luar biasa begitu baik di dalam hidup saya. Mengucap syukur membuat kepribadian kita tidak ngongso-ngongso. Mengucap syukur membuat kita memiliki kepribadian yang tidak selalu mengeluh. Umat Israel, anugerah Tuhan buat mereka luar biasa. Mereka bisa berjalan melewati laut. Tangan Tuhan luar biasa. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mencapai tujuan kekanaan. Mereka mati di padang gurun karena mereka mengeluh, tidak tahu mengucap syukur. Tidak tahu mengucap syukur. Orang Israel itu sudah diberi makan mana itu yang paling enak, tapi yang lain katakan, oh lebih enak ada di Mesir sana, bisa makan bawang, bisa makan daging, bisa makan ini. Padahal mereka di sana jadi budak yang sangat direndahkan. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak tahu mengucap syukur. Karena mereka tidak tahu mengucap syukur. Dan akhirnya karena mereka terlalu terus-menerus begitu, mereka dihukum Tuhan mati di padang. Mereka tidak mencapai apa yang mereka dapatkan. Marilah kita belajar dari umat Israel. Dari perjalanan hidup mereka. Mungkin ya bisa juga Rona bilang, aku tentu saya itu mama saya di rumah, saya masih sekolah, harus jadi orang tua buat adik saya. Mengucap syukur enggak dong? Mari mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, hidup kita akan bahagia. Kita tidak akan nolongso, kita tidak akan mongso-ongso. Kita menjadi suatu pribadi yang berbahagia di dalam hidup ini. Jadi mari renungkan setiap hari apa yang Allah anugerahkan dalam hidupmu. Keadaanmu yang sekarang ini semuanya ada hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah. Mungkin juga engkau telah salah melakukan sesuatu dalam hidupmu, salah mengatur keuanganmu sehingga engkau mengalami kesulitan. Tapi bersyukurlah karena Allah selalu mau mengampuni dan mau mengubah hidupmu. Dialah yang menjadi penolong dalam hidupmu. Tiap hari mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur saat situasi sulit. Mengucap syukur saat ada ombak yang besar menimpa kita, ada masalah yang sulit datang atas hidup kita, ada persoalan yang berat dalam hidup kita, saat kita disalah mengerti, saat kita digosipkan begini, saat kita dianggap sebagai orang yang tidak baik dan lain sebagainya. Mengucap syukur saat sulit itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Mengucap syukur saat sulit adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau orang merendahkan saudara, kalau orang menyakiti saudara, kalau orang mau memanipulasi saudara, kalau orang mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, apakah yang pertama saudara lakukan? Mengucap syukurlah. Kenapa? Dengan
situasi yang sulit itu kita belajar bersandar kepada Tuhan. Dalam keadaan yang kita terjepit, itulah saatnya kita bersandar kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahan, kuasa Allah bekerja dalam diri. Kenapa? Ada satu penyakit yang menyulitkan Rasul Paulus dalam perjalanannya, dan itu tidak hanya menyulitkan, mungkin juga orang akan merasa malu dengan sakit yang ada dalam tubuhnya. Tetapi Rasul Paulus katakan, saat aku lemah, di situ aku kuat. Saat aku lemah, di situ aku kuat. Kenapa? Saat kita terjepit, saat kita direndahkan, saat kita lemah, saat kita tidak tahu, saat saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tuhan, saya tidak mengerti, saya tidak sanggup, Tuhan. Saat itu saudara kuat. Amin. Kenapa? Karena engkau bersandar kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan yang akan bekerja, tangan Tuhan yang akan bekerja, melakukan perkara yang ajaib untuk saudara dan saya. Jadi mari mengucap syukur tidak terbatas kepada saat kita mewah-mewah, saat kita dapat uang banyak. Mengucap syukur dapat uang banyak tidak apa, itu anugerah berkat Tuhan. Tapi mengucap syukur pada saat kita berada dalam keadaan kita yang biasa-biasa saja. Mungkin kadang saudara untuk bersaksi, ya apa ya, nggak ada yang saya saksikan ini. Mereka yo, ini ya, data-data terus. Sebenarnya tidak seperti itu, sudah. Mari setiap hari teliti dan lihat apa yang Tuhan berkati di dalam kehidupan kita. Mungkin orang tua punya anak, anaknya sehat, mengucap syukur. Mungkin kita sudah tua, ya. Kita masih ya seperti saya, Bu Betty, mungkin ada yang lain sudah tua, kita masih bisa ada di dalam rumah Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Kemudian pada waktu tua itu memang keseimbangan kaki itu tidak seperti waktu kita muda. Selama saya tua ini berapa kali saya jatuh dari sini, saya jatuh dari belakang situ, dan kaki saya jadi bengkak dan lain sebagainya. Tetapi saya mengucap syukur dengan keadaan itu supaya saya dapat bersandar penuh kepada Tuhan. Kalau saya pergi berjalan ke sekolah, yang sebelum saya pergi, Tuhan lindungi saya, Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya, Tuhan urapi saya. Saya tidak boleh bersandar pada diri saya sendiri. Demikian juga Bapak Ibu, mari kita pada saat yang sulit, pada saat yang penting, pada saat di mana kita melihat seolah-olah kuasa kegelapan itu sedang kuat mengalahkan kita. Saat itu kita bersyukur karena Roma 8 ayat 28 apa saudara? Apa? Mari Mas Riki.
Mereka tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, Allah di balik yang kita lihat, di balik awan yang gelap, ya, di balik segala yang menyakitkan, di sana ada tangan Allah yang sedang bekerja. Tangan Allah yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan. Memang tidak mudah, saudara, tidak mudah, tetapi tangan Allah itu luar biasa. Dia punya rencana yang terbaik bagi hidup kita. Daud pada saat dia mertua ini sama menantu, ya. Mertuanya iri sama Daud yang menjadi panglima perang, maka Daud akan dibunuh. Dia harus melarikan diri dan dia tinggal di hutan, di goa-goa yang secara manusia tidak terjangkau oleh orang banyak. Bapak Ibu Saudara, dari seorang panglima perang yang memimpin bangsa itu, yang mengalami kemenangan yang luar biasa, dia dijatuhkan. Dia menjadi orang yang harus melarikan diri karena akan dibunuh oleh mertuanya yang menjadi raja. Dan dia tidak sendirian di sana, saudara, karena orang-orang yang dekat pada Daud, ya, orang-orang yang ada sebagian imam gitu ya, yang waktu Daud lari itu didatangi Daud, memberikan roti kepada Daud, mereka pasti akan dibunuh. Mereka lari ikut Daud. Dan orang-orang lain yang merasa terancam hidupnya, mereka ikut Daud, sehingga dia bersembunyi tidak hanya sendirian, tetapi dengan sekitar 600 orang. Apa enak banyak teman? Jangan katakan begitu, saudara. Menghidupi orang 600 orang itu gampang tidak? Mereka datang, mereka ikut Daud, apakah membawa harta kekayaan? Itu tidak mungkin. Tetapi Mazmur 142 adalah nyanyian Daud waktu dia sedang terancam maut, sedang ada di goa Adulam sana. Dan memang ada orang-orang yang mendukung mereka secara sembunyi-sembunyi. Apa yang mereka lakukan di hutan-hutan? Mereka menolong, menjaga para gembala yang menggembalakan domba, gitu ya. Sebab pada zaman itu gembala domba akan pergi ke padang rumput atau ke hutan-hutan sana. Dan satu kali orang Kehila, daerah Kehila ya memang masih daerahnya Raja Saul, tetapi menurut Daud daerah itu bisa ditolong, mereka bisa ada di tempat itu. Orang Kehila diserang oleh bangsa lain, dan Daud dengan pengikutnya lah yang telah menolong sehingga bangsa itu terluput. Orang warga Kehila itu terluput dari bahaya yang mengancam. Akhirnya Daud dan teman-temannya ada di Kehila. Lalu
tiba-tiba ada yang mendengar bahwa Saul tahu, ya kan orang tidak semua senang dengan kita, tidak semua senang dengan Daud. Ada yang tak senang juga, ada yang mau cari muka dari Raja Saul untuk mendapatkan sesuatu. Mereka melapor ke Saul, Daud ada di Keila. Kemudian Daud mendengar hal itu. Lalu Daud merasa, maksud saya ke Keila yang sudah saya tolong ini akan menyerahkan saya kepada Saul. Tetapi Daud berdoa. Daud meminta kepada Tuhan petunjuk dari Tuhan. Apakah saya harus pergi dari Keila ini, Tuhan? Iya. Apakah orang Keila akan menyerahkan saya kepada Saul? Iya, kata Tuhan. Lalu dia pergi. Dia pergi dari tempat itu, sementara tentara Raja Saul pergi ke Keila. Jadi, Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam hidup ini, kadang-kadang kita tidak tahu, tidak mengerti sesuatu kok bisa terjadi. Tetapi satu yang lebih penting, kita bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang menolong kita. Kadang-kadang bisa kan orang yang kita kasih, kita tolong, kita bantu, akhirnya menjadi orang yang memukul kita dari belakang, seperti orang-orang ini. Bapak Ibu, saudara, mari kita membawa hidup ini seperti yang dialami oleh Daud. Daud adalah orang yang selalu memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, kita sedang menuruti siapa? Kita sedang menuruti siapa, Kevin? Kalau kita menghadapi orang yang jahat kepada kita, lalu kita mau membalas dengan kekuatan kita, kamu sedang menurut siapa? Iya, betul. Ya. Sedang menurut kuasa kegelapan. Roh kegelapan itulah yang berusaha untuk memecah belah kita. Roh kegelapan itulah yang berusaha untuk menghancurkan gereja Tuhan. Roh kegelapan itu yang sedang melakukan sesuatu dengan seberapa dia dapat menipu manusia, melakukan segala sesuatu agar orang-orang yang percaya itu terlepas dari Tuhan dan menjadi pengikutnya masuk ke neraka nanti. Itulah yang dilakukan kuasa kegelapan. Jikalau kita menghadapi orang-orang yang menyakitkan kita, menghadapi orang-orang yang membuat kita secara manusia dikatakan menderita, membuat kita tertekan dan lain sebagainya, ketahuilah engkau tidak, atau katakan orang itu bukan musuh saudara. Musuh saudara adalah siapa, Mbak? Musuh kita adalah kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu memakai berbagai cara untuk membawa orang itu jauh dari Tuhan dan melakukan kejahatan terhadap diri kita. Kita harus mengasihi orang itu, tetapi kita melawan iblis. Amin. Dengan mengucap syukur bahwa Tuhan pasti menolong kita. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Silakan yang mau membacakan.
Mari saudara. 2 Petrus 1 ayat keempat dari firman Tuhan. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Iya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Di mana janji itu kita dapatkan? Di mana janji itu kita dapatkan? Dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, kalau kita tahu mengucap syukur, kita percaya kepada janji firman-Nya, kita mendapatkan kodrat ilahi. Dikatakan di situ kodrat, dalam bahasa Yunani-nya khusus, atau di dalam bahasa Inggris kodrat ilahi itu divine nature, artinya sifat ilahi. Saudara, kalau kita mengucap syukur dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menyakitkan, kita akan mendapatkan kodrat ilahi. Kita akan memiliki sifat ilahi pada saat kita percaya kepada janji Allah. Keselamatan saudara karena apa? Saudara diselamatkan karena apa? Karena percaya firman Tuhan. Saudara tidak akan diselamatkan kalau engkau tidak percaya firman Tuhan. Dan di dalam menghadapi masalah, kita dibentuk menjadi orang yang dilahirkan kembali. Kita tidak menjadi manusia yang memiliki hawa nafsu dunia yang membinasakan ini. Tetapi kita dilahirkan kembali, kita diubah hidup kita menjadi anak-anak Allah. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 9, mari kita baca. Mari silakan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah. Kapan kita lahir dari Allah? Saat kita bertobat dan mengaku segala dosa kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah bertobat, sudah lahir dari Allah, kita tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena apa? Benih ilahi ada di dalam dia, di dalam kita. Saudara, sesuatu yang luar biasa. Benih ilahi, sifat ilahi ada dalam kita, sehingga kita tidak senang dengan dosa. Amin. Sini ada yang senang dengan dosa? Ada yang senang dengan dosa? Ada yang senang bohong? Ada? Iya, bohong itu dosa nggak? Ya. Ada yang senang bohong? Kalau masih senang sekali dengan bohong, mungkin saudara belum bertobat.
Sehingga benih ilahi itu tidak ada di dalam hidup kita. Lalu caranya bagaimana? Ya bertobat sekarang. Bukan berarti saudara akan dibuang. Bertobat sekarang supaya benih ilahi, sifat ilahi yang mulia, yang agung itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi senang dengan dosa. Dikatakan di situ pada intinya ada benih ilahi sehingga hidup kita kudus dan tidak senang berbuat dosa. Nah, kemudian kalau kita itu menjadi orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan, maka Allah sedang mengerjakan hidup kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang menuju kesempurnaan. Ada yang sempurna? Tidak ada. Saya juga tidak sempurna. Tetapi benih ilahi yang ada dalam diri saya dan diri saudara itu sedang membawa kita menuju kesempurnaan. Nanti disempurnakan pada saat Tuhan Yesus datang ke awan-awan mengangkat kita. Di sana kita menjadi sempurna. Tetapi Alkitab juga mengatakan karena Bapamu sempurna, hendaklah kamu sempurna. Artinya bukan berarti kita sudah sempurna, hendaklah kamu sempurna, hendaklah kamu menuju kepada kesempurnaan, bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya. Ada benih ilahi, ada perkara ilahi yang amat tinggi dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan. Dan benih ilahi itu akan seperti ditanam di dalam kehidupan kita, lalu bertumbuh menjadi kecambah menjadi ada batang, daun, dan akhirnya bertumbuh menjadi besar, lalu mengeluarkan buah. Melalui berbagai masalah, melalui berbagai persoalan, melalui berbagai tindakan orang yang tidak menyenangkan kita, melalui berbagai hal, Roh Kudus sedang bekerja untuk membentuk pribadi kita sehingga kita memiliki sifat ilahi. Kodrat ilahi itu bukan hal yang rendah, saudara. Sangat indah. Kita menuju kesempurnaan. Kalau kita belajar dari Yohanes 15, di sana dikatakan bahwa biarlah kita menjadi seperti carang yang melekat pada pokok air. Dan firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jikalau firman itu di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, Ia akan mengadakannya. Marilah Bapak Ibu, satu perkara yang perlu kita ingat. Kita manusia kadang-kadang ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan membaca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-6. Mari kita berdiri dan kita membaca bersama. Mari. Saudara pernah khawatir? Pernah khawatir? Pernah. Siapa yang tidak pernah khawatir? Saya juga pernah khawatir. Tetapi apa kata firman Tuhan? Mari kita baca. Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Kita baca satu ayat lagi yang saya harap memang sudah
sudah kita hafal, tadi sudah kita baca. Mari kita buka Roma 8 ayat 28. Dan saya harap ayat yang sering saya sampaikan kepada saudara itu menjadi ayat hafalan ya, supaya kita dikuatkan. Mari Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan, Dia sangat mengasihi kita. Dan mari kita mengucap syukur kepada Allah untuk firman-Nya yang membawa kita memiliki kodrat ilahi. Kita tetap berdiri, kita akan nyanyikan itu, kunaikan syukur padamu Yesus. Mari kita nyanyikan kor ini dengan nada agak lebih cepat gitu ya, supaya Ku sembah sujud kepadamu
kita bawa segala ucapan syukur kita kepada-Nya. Kita memuliakan Dia. Dia begitu baik bagi kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia memelihara kita. Dia memberkati hidup kita. Kita ada hari ini karena kasih-Nya yang luar biasa. Kalau kita dalam keadaan yang berat, Dia berkata, bawalah segala kekhawatiranmu kepada-Nya. Bawalah di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Maka aku Allahmu akan bekerja untukmu. Aku Allahmu yang akan bekerja untukmu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Dia punya rencana yang terbaik bagi hidup kita. Terbaik bukan hanya di dalam dunia ini, terbaik sampai kepada kekekalan. Karena itu mari kita mengucap syukur. Ibu Nyoto akan membawa kita mengucap syukur kepada segala hormat syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan, atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal ya Tuhan. Ampuni segala kelemahan kami, ampuni segala kekhawatiran kami Tuhan. Saat ini bawa kami Tuhan untuk lebih dekat melekat kepada-Mu, sehingga apa yang kami hadapi, kami percaya Tuhan Kau senantiasa menyertai kami dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala hal yang telah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan dalam menghadapi masalah. Kami percaya Tuhan Engkau tetap ada memimpin kami ya Tuhan, memberikan jalan keluar bagi kami. Kami mengucap syukur apabila kami dalam kelemahan, Engkau berikan kami kekuatan ya Tuhan. Apabila kami ada di dalam sakit penyakit, kami percaya di dalam darah-Mu ada kesembuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan dari anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Dan kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang membuat kami, pemikiran kami menjadi khawatir. Tapi kami percaya Tuhan, oleh karena firman-Mu kami dikuatkan. Oleh karena firman-Mu Tuhan ada pertolongan bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat siang hari ini Tuhan, bawa kami, hati kami, hidup kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Sebab kami tahu penyertaan-Mu Tuhan atas kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau adalah penolong dalam hidup kami. Engkau adalah kekuatan kami. Kata Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir saat ini, yang tidak bersama dengan kita. Kita doakan mereka agar tangan Allah menyertai dan mengerjakan kehidupan mereka. Mereka boleh berada bersama dengan kita. Nanti Ibu Setiadi akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapak untuk pagi hari ini. Kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami juga mengingat saudara dan teman kami, keluarga kami yang saat ini tidak datang di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak, kami percaya Engkau mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan atas mereka. Bila saat mereka sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya jamah-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi mereka Bapak. Kami berdoa buat Purini yang tidak bersama dengan kami dalam keadaan terbaring sakit. Tuhan, Engkau tahu sampai kedalaman hatinya.
Kiranya kekuatan, penghiburan ada pada dirinya Bapa. Engkau akan mengubahkan seluruh kehidupannya, boleh menjadi berkat bagi anak dan keluarganya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada rencana yang indah bagi Purini. Engkau akan pakai Purini Tuhan menjadi alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga ingat Mas Dian, Mas Rudi, Pak Jupri yang tidak bersama dengan kami di tempat ini Bapa. Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Oh, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus akan mengerjakan hati mereka Bapa, membuka hati mereka, mereka boleh berpengharapan kembali kepadamu. Mereka boleh kembali setia bersama-sama dengan kami Bapa. Bapa di surga, masih banyak di antara kami yang tidak hadir. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kasih Tuhan. Allah Roh Kudus menjangkau mereka, Allah Roh Kudus melawat mereka, dan mereka boleh kembali setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kiranya pada pagi ini kami persembahkan hati dan kehidupan kami Bapa. Kami yang ada di tempat ini, Allah memberkati kami. Pulang dari tempat ini kami boleh membawa damai sejahtera, sukacita di dalam rumah tangga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan berkat surgawi dari Bapa surga. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menolong kita, yang menghibur kita, dan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mengingatkan